Saat awal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kalah atas Irak dengan skor 5-1, kemudian ditahan imbang Filipina 1-1. Hasil tersebut memicu bahan tertawaan bagi negara tetangga, yang mana mereka di dua laga awal mengumpulkan poin yang sempurna, yakni 6 poin. Mereka menertawakan Timnas Indonesia, dan mereka mengasumsikan bahwa Timnas Indonesia bakal gugur pertama di kualifikasi Piala Dunia. Tapi, keadaan pun berbalik. Dan berikut adalah komentar netizen Indonesia saat membalas ejekan tersebut. Jreng-jreng. Saatnya untuk klik subscribe dan like-nya. Karena like dari Kisanak sekalian akan membantu orang-orang lemah seperti kita. Dan kalau sudah, langsung saja mari kita mulai. Cokodot. Kan saya ingat sampai anak cucu sampai bla bla bla. Hahaha. Nahan Korea saja bangga. Teriak-teriak sampai dunia tahu. Garuda kalahkan Korea saja biasa saja. Ipin dan Upin dilewatin Bang Madun. Apa kabar Encik? You bisa nahan imbang lawan Korea. Dan kami menang. Tak bisa lagi awak nak banding-bandingkan dengan kami. Dan Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan. Hahaha. Kita sokong Malaysia lolos ke perempat final. Asal dengan skenario Kirgistan dan Oman mengundurkan diri. Dan kita menang melawan China Taipei. Kan ku kenang di bla-bla masa. Dan nak cerita sikit ke anak cucu. Dan saat itu saya lihat komentar netizen Malaysia, pelatih, pemain Filipina, juga tim Vietnam sangat menyepelekan dan menertawakan Indonesia yang kan menjadi tim mediocre. Jadi, sangat pantas kita tertawakan mereka semua. Hukum tabur tuai. Saat pertandingan awal kita diketawain karena satu-satunya negara ASEAN yang kena bantai. Tapi, saat ini kita satu-satunya dari ASEAN yang lolos ke putaran ketiga. Ketawa yang paling belakang itu memang sangat enak. Iya, aku juga sedih saat Indonesia juru kunci di awal-awal laga. Apalagi banyak yang hujat STY out saat itu. Tapi sekarang lihatlah, yang kalian hujat sudah membuat sejarah baru. Indonesia pun lolos ke ronde 3. Nikmatilah prosesnya. Yang selalu mereka banggakan hanyalah bisa menahan imbang Korea Selatan. Hahaha. Di ronde ketiga tidak apa-apa jadi runner up juga. Soalnya kita gak muluk-muluk. Jadi runner up sudah cukup di ronde 3 nanti. Sebenarnya pas lawan Irak di GBK itu Indonesia sengaja kalah. Karena itu taktik dari pelatih. Dan memenangkan saat melawan Filipina. Malaysia kan memang begitu. Kalau Indonesia kalah mereka koar-koar. Tapi kalau Indonesia lolos dan mereka tidak, mereka akan menyalahkan federasinya. Hahaha, nak cerita sikit boleh. Dan mereka menceritakan sejarah timnas ke anak cucunya. Bahwa mereka mampu menahan imbang Korea dengan skor 3-3. Tapi mereka memendamkan kisah pahit timnasnya gagal lolos di berbagai turnamen besar. Oh iya, mereka dulu sombong saat menang di 2 laga awal. Tapi sekarang malah mereka tidak lolos. Ya begitu kalau sombong. Jadikan pembelajaran biar tidak sombong duluan. Hahaha, mereka selalu bilang warga Konoha IQ gorila. Padahal merekalah yang bangang. Hahaha. Menahan imbang Korea itu lebih baik daripada 15 UCL Madrid. Hahaha. Akan awak ingat sampai bla-bla masa. Malaysia itu yang selalu bilang bla-bla masakan. Hahaha. Kapan mau sukses? Maju dikit sudah merendahkan negara lain. Padahal media Malaysia dan masyarakatnya berharap Indonesia lolos ke Olimpiade. Kita malah mencela mereka. Primitif. Malaysia memang jago. Jago niru hala segala tentang Indonesia. Hahaha. Nak kisah dikit boleh tak? Kan aku ingat bila-bila masa imbang lawan Korea. Dan akan aku ceritakan kepada anak cucuku Upin Ipin kelak. Negara kabupaten berulah lagi.
Merdeka dari hasil hadiah, bukan dari hasil berdarah-darah. Masih membanding-bandingkan dengan Indonesia, yang punya jiwa patriot dan nasionalis tinggi. Malu ketinggalan jauh. Aku nak kisah. Malaysia tewas pada Oman. Aku tetap sokong Malaysia. Yang terpenting bagi aku, ketika Piala Asia lalu, Malaysia berjaya mengikat Korea 3-3. Perlawanan itu akan aku ingat sampai bola bila masa. Ahahaha. Imbang melawan Korea karena Korea menghindari Jepang di babak 16 besar. Hahaha. Nguyen Van Towel pasti tertunduk malu ini. Jadikan pembelajaran bahwa sombong dan besar kepala itu tidak baik sebagai fans dari tim sepak bola. Tetaplah membumi dan nikmati setiap proses tim nasional. Percayakan pada STY. Malaysia memang menjanjikan di laga awal, menang atas Kirgistan dan China Taipei, dan menjadikan pemuncak klasemen sementara. Bagaimana tidak sombong coba? Hahaha. Buah hahaha. Merasa negaranya lebih kaya dari Indonesia, sampai mereka merendahkan dan menghina Indonesia. Mereka dikutuk tidak akan maju olahraganya, karena atas kesombongannya. Padahal mereka kalau tidak dibantu emaknya Ratu Inggris juga tidak akan berkembang. Orang yang selalu nyinyir pada timnas kita itu adalah orang yang iri. Termasuk si Towel bangsat itu. Sok-sokan kritik. Padahal dia tidak tahu proses timnas. Dan kita sudah sangat berkembang. Malaysia sok tidak mau kalah. Padahal pemain naturalisasinya tidak ada yang hafal lagu kebangsaannya. King Indo dong. Semua pemain keturunan hafal lagu Indonesia Raya. Bisa imbang melawan Korea. Yang ngalah adalah prestasi yang akan diingat oleh warga Malaysia sampai bila-bila masa. Saya boleh cerita sikit tak? Nak kongsi mimpi ji. Cerita pasang dorang lah. Dan begitulah beberapa komentar fans Indonesia saat membalas ejekan dari pendukung lain. Tetap semangat netizen Indonesia. Dan tetaplah berjuang Garuda Indonesia. Oke lah. Aku nak ngokop kopi dulu. Kopi ini nak ku cerita di bila-bila masa. Sampai jumpa lagi. Dan terima kasih.